Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Syukur, Guru Kimia SMA Negeri 1 Kalitawir. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari pengenalan ilmu kimia. Baiklah, kita mulai. Apa itu ilmu kimia? Ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat materi serta perubahannya. Kimia sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kimia, artinya perubahan benda atau zat, dan juga dari bahasa Yunani dari kata chemeia. Begitulah kira-kira ilmu kimia. Berikutnya, apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau menempati ruang. Istilah materi dalam kehidupan sehari-hari kita kenal dengan nama zat. Sama saja materi dengan zat, yaitu sesuatu yang memiliki massa dan memiliki volume atau ruang. Contoh materi, ya benda-benda yang berada di alam raya ini. Bisa ini sabun, contohnya ini sabun, juga susu ini, kemudian batu, kemudian besi, kayu, dan seluruhnya. Yang penting punya massa dan punya ruang. Angin juga itu juga materi. Kemudian gas, oksigen, dan lain-lain. Berikutnya pembagian materi. Materi tersusun atau terdiri dari zat tunggal dan campuran. Jadi materi itu dibagi menjadi dua kelompok, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa. Pembagian zat tunggal, ada zat tunggal berupa unsur, zat tunggal berupa senyawa. Contoh unsur, contohnya adalah oksigen. Oksigen yang kita hirup ini, gas oksigen yang akhir-akhir ini banyak diperebutkan di pandemik ini untuk untuk mensuplai orang-orang yang kena COVID. Akhir-akhir ini kita kekurangan gas oksigen atau tabung oksigen, kemudian gas nitrogen, kemudian karbon. Karbon itu istilah sehari-hari itu adalah arang. Senyawa, contohnya garam dapur, kemudian air, lambangnya H2O, kemudian gula, lambangnya C6H12O6. Kemudian jenis materi yang kedua yaitu zat campuran. Campuran meliputi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen contohnya sirup, air dengan gula, kemudian air laut, air dengan garam, udara sekitar kita ini banyak campurannya, ada oksigen, ada nitrogen, ada gas CO2, metana, CH4, dan lain-lain. Itu mencampur dan tidak dapat disaring. Ini campuran mungkin. Campuran heterogen, contoh air dan kopi, air dan tanah,
air dan minyak. Ini campuran ini tidak bisa menyatu sehingga bisa disaring. Baiklah, kita bahas satu persatu tentang susunan materi. Yang pertama adalah unsur. Unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana, yang sudah tidak bisa dibagi lagi menjadi bentuk yang lain. Contohnya natrium lambangnya Na, hidrogen lambangnya H, oksigen lambangnya O, besi lambangnya Fe. Jadi besi itu diuraikan, itu sudah tidak bisa lagi menjadi bentuk lain, ya tetap besi. Dan karbon. Yang kedua adalah senyawa. Senyawa adalah zat yang terbentuk dari gabungan beberapa unsur dengan perbandingan tertentu dan tetap. Ya, perbandingan tertentu dan tetap. Ya. Contoh senyawa adalah CO2. Ya, ini ada atom C dan atom O dengan perbandingannya C-nya 1, O-nya 2. H2O. Ini air. Ini ada unsur H dan unsur O. H-nya sebanyak 2, O-nya sebanyak 1. Dan CaCO3. Ini kapur ini ya. Ini ada atom kalsium, atom karbon, dan atom oksigen dengan perbandingan 1:3. Bandingkan ini antara unsur dengan senyawa. Kalau unsur ini atomnya sejenis, ini atomnya berbeda. Ini ada C, ada O. Nah, kalau unsur ini tidak dapat dibagi lagi, tidak dapat disederhanakan lagi, kalau senyawa masih dapat. Ini kalau diuraikan menjadi C dan menjadi O. Nah, ini bedanya unsur dan senyawa. Berikutnya campuran. Campuran adalah gabungan antara dua zat atau lebih, di mana sifat penyusunnya tidak berubah. Contohnya larutan gula. Larutan gula itu adalah gula dengan air. Nah, gula rasanya manis. Ketika dicampur dengan air, sifat gulanya masih ada. Rasanya meskipun dicampur gula tetap manis. Demikian pula susu, air kanyi, dan sebagainya. Contoh-contoh campuran. Kalau senyawa ini sudah berubah dari sifat asalnya. Contoh, ini ada H, ada O. H2O ini sifatnya sudah berubah, berbeda dengan sifat unsur H yang ada di sini dan unsur O. Itu bedanya senyawa dengan campuran. Di antaranya itu. Berikutnya kita bahas struktur materi. Materi ini tersusun atas 3 jenis, yaitu ada yang berupa atom, ada yang berupa molekul, ada yang berupa ion. Maksudnya begini, materi itu partikelnya, penyusunnya, ada yang berupa atom, ada yang berupa molekul, ada yang berupa ion.
Contoh, kalau materinya besi, maka penyusun partikel materinya berupa atom. Kemudian, kalau materinya berupa oksigen yang kita hirup ini, maka partikelnya berupa molekul unsur. Ya, molekul itu kan ada dua, molekul unsur dan molekul senyawa. Bedanya apa molekul unsur dan molekul senyawa? Ini bisa kita lihat kalau molekul unsur, atom-atom penyusunnya yang berikatan itu sejenis O dengan O, N dengan N, N-nya 2. H2H dengan H. Kalau CO2 ini penyusun atomnya ada dua jenis. Yang pertama dari atom unsur C dan atom unsur O. Berikutnya yang ketiga, jika materinya berupa garam, maka partikelnya berupa ion. Ion itu adalah partikel yang bermuatan. Ada ion positif, contoh Na+ dan Cl-. Kalau garam dapur, NaCl, maka partikelnya terdiri dari Na+ dan Cl-. Itu lebih jelasnya mungkin bisa dilihat pada gambar berikut. Ya, perhatikan ini. Ini ada atom, ya. Ada atom oksigen. Di sini ada dua atom. Terus di sini atom-atom ini, dua atom ini berikatan, gandengan, ini membentuk molekul. Karena molekul ini tersusun dari dua atom yang sejenis, yaitu O dengan O, maka molekul ini dinamakan molekul unsur. Jadi ini molekul unsur ini. Oksigen, gas oksigen yang kita hirup ini adalah molekul unsur. Kemudian kita lihat ini, H2O. O-nya 1, yang lebih besar ini mengikat dua atom H. Ini H, ini H. Sehingga ini membentuk molekul H2O. H2 itu jumlah H sebanyak 2, O-nya 1. Karena H2O ini, molekul ini tersusun dari dua jenis atom, yaitu atom H dan atom O, maka molekul ini dinamakan molekul senyawa. Ya, bisa membedakan ya antara atom, molekul unsur, dan molekul senyawa. Sekarang ion, ya. Ion itu adalah atom yang
muatan, bisa muatan plus, bisa muatannya min. Contoh NaCl. NaCl atau garam dapur itu kalau terurai membentuk Na plus dan Cl min. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran tentang materi dan pengenalan ilmu kimia. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Tetap semangat belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.